Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, selamat pagi. Saat ini kita diizinkan Tuhan untuk memasuki minggu pertama di bulan yang baru, di bulan Juli tahun 2020. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita menyiapkan hidup dan hati kita masuk di dalam ibadah. Ibadah minggu saat ini kita alaskan dengan pengakuan sumber pertolongan kita hanyalah dari Allah Pencipta, Putra Penyelamat dunia, dan Roh Kudus, pemelihara ciptaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah kiranya pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita mawas diri, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, karena perbuatan dosa yang kita perbuat. Mari bersama-sama kita memperhatikan sabda Tuhan, Injil Matius pasal 22, ayat 37 sampai 40, yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jika kita memperhatikan sabda Allah pada Matius pasal 22, ayat 37 sampai 40. Banyak sekali dosa dan pelanggaran yang sudah kita perbuat. Mari bersama-sama. Ketika kita merefleksikan kehidupan kita masih sering berbuat dosa. Tidak mampu mengasihi Tuhan Allah. Atau bahkan kita tidak bisa mengasihi sesama. Mari kita dengan segala kerendahan hati, Tuhan mengingatkan kita untuk kita mau bertobat dan mengakui segala dosa yang kita lakukan. Mari bersama-sama kita menyesali setiap dosa yang kita lakukan dengan kita memuji Tuhan dari pujian penyesalan. Pelengkap Kidung Jemaat 43, kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Allah, maka Allah yang penuh dengan kemurahan berkenan mengampuni segala dosa yang kita perbuat. Mari bersama-sama kita akan menerima anugerah Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 yang demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, karena berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah anugerah yang diberikan kepada kita ketika kita boleh menerima kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, mari kita terus menantikan Tuhan di dalam kehidupan kita, agar perjalanan kehidupan kita tetap kuat seperti burung Raja Wali, dan kita bisa berjalan dengan tegap karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari pujian kesanggupan, Kidung Jemaat 438, bait pertama dan yang kedua, apapun juga menimpamu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur bila saat ini Engkau akan menyapa kami melalui sabda-Mu. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan, agar sabda-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, agar hidup kami boleh menjadi pelaku firman yang benar. Di dalam Kristus, Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Zakaria pasal 9. Kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai ayat 12 yang demikian sabda Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut
dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang menerima sabda Tuhan, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari kitab Zakaria pasal 9, ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Dan kita diberikan tema pada minggu ini, karya Kristus membawa kelegaan. Karya Kristus membawa kelegaan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tentunya di dalam kehidupan kita, saat ini tentunya membutuhkan waktu yang diharapkan bisa membuat pikiran kita, membuat hidup kita, hati kita nyaman. Salah satunya kita harus pergi refreshing, atau jalan-jalan, atau kita mau bolang, atau kita mau pergi ke tempat yang mungkin bisa membuat hati kita memiliki suasana yang lebih baik, kita bisa dilegakan, disegarkan, dan mengalami situasi yang lebih baik lagi. Apalagi saat-saat ini kita harus berdiam diri di rumah karena adanya pandemi COVID-19 yang menuntut agar kita, kalau tidak penting, tidak keluar rumah. Oleh sebab itu, ketika situasi sudah mulai berangsur membaik, tentunya setiap orang ingin keluar rumah, mencari tempat, mencari suasana yang baik agar dilegakan. Hidupnya lebih fresh lagi untuk melanjutkan kehidupan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita, Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai ayat 12. Di situ diceritakan bahwa kitab Zakaria kita jumpai banyak sekali nubuat-nubuat tentang kedatangan Sang Mesias. Salah satunya adalah bacaan yang kita terima pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kitab Zakaria yang kita baca saat ini menceritakan ketika bangsa Israel pulang dari negeri perbudakan, ketika bangsa Israel sudah keluar, dia kembali di dalam kehidupannya yang lebih baik lagi. Tidak sama lagi ketika mereka sedang dijajah. Mereka saat ini, bacaan kita, bangsa Israel sudah keluar dari pembuangan dari negeri Babel. Tentunya mereka akan merasakan, wah lega, senang, bebas. Sudah tidak ada lagi bangsa yang menjajah mereka. Sudah tidak ada lagi bangsa yang menindas mereka, mengekang mereka, membatasi mereka. Karena mereka saat ini sudah bebas. Mereka pulang ke negerinya dengan penuh sukacita. Tetapi bacaan kita sungguh sangat mengejutkan bagaimana bangsa Israel pada waktu itu yang sudah senang merasakan sukacita keluar dari pembuangan di negeri Babel,
ternyata mendapati bait Allah yang menjadi tempat berdiamnya Allah yang mereka percayai pada waktu itu. Bahwa bait Allah ternyata sudah hancur, sudah rusak. Dan akhirnya apa? Kehidupan umat Israel juga kembali lagi merasakan kesedihan, merasakan yang namanya kekecewaan. Mereka berharap ketika pulang dari negeri pembuangan, dari Babel, mereka akan bersuka cita di bait Allah. Ternyata tempat yang mereka kangeni, tempat yang mereka tunggu-tunggu ternyata sudah rusak, sudah hancur karena dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain. Itulah yang membuat mereka menjadi kaget, kecewa, dan memiliki inisiatif untuk kembali membangun bait Allah yang pada waktu itu sudah rusak. Ada keinginan bangsa Israel untuk membuat bait Allah yang pada waktu itu sudah hancur. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Di sisi lain, sebenarnya umat juga masih merasakan yang namanya capek. Ada yang namanya lelah setelah mereka juga diperhadapkan dengan situasi-situasi yang mungkin menguras energi ketika mereka harus berperang, ketika mereka harus berlari, ketika mereka harus berhadapan di masa pembuangan di negeri Babel. Sebenarnya mereka masih letih, capek. Tetapi mereka di dalam niat, di dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu, mereka harus membuat bait Allah sebagai tempat di mana mereka harus beribadah, memuji Allah yang mereka percayai. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tidak hanya berhenti di situ saja, rasa capek, rasa lelah, rasa putus asa dan frustasi. Tetapi mereka juga masih diperhadapkan dengan masalah-masalah dengan orang-orang Samaria, di mana mereka memiliki konflik. Sama-sama mereka terbuang di negeri penjajahan. Tetapi orang Samaria ternyata sudah kawin campur di negeri di mana mereka harus merasakan penderitaan ketika dijajah oleh negeri Babel. Inilah yang melatar belakangi kenapa umat Israel, khususnya orang Yahudi, sampai saat ini masih sering berkonflik dengan orang Samaria. Karena mereka, khususnya orang Yahudi, umat Israel, menganggap bahwa orang Samaria sudah kawin campur dengan suku-suku yang ada di Babel, yang membuat mereka kehilangan jati diri. Inilah yang menyebabkan orang-orang Yahudi dan Samaria berkonflik. Dan akhirnya dalam cerita sejarah orang Samaria pun membuat bait Allah tandingan. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, tentunya apa yang dialami, yang dirasakan oleh umat Israel pada waktu itu, mereka sudah berbahagia, senang keluar dari negeri Babel. Tetapi ketika mereka sampai di Israel, mendapati bahwa bait Allah sudah rusak. Mereka memiliki niat untuk kembali membangun bait Allah. Tetapi mereka juga masih memiliki konflik dengan orang-orang Samaria. Inilah rasa capek, rasa lelah, rasa putus asa, dan bahkan mungkin kehilangan harapan ketika mereka akan membangun kembali identitas bangsa sebagai bangsa Israel yang sesungguhnya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Oleh sebab itu kepada umat Israel, Nabi Zakaria menyampaikan nubuat akan kedatangan Mesias di dalam kehidupan umat Israel. Ketika umat Israel dalam situasi yang sangat memprihatinkan, yang harusnya mereka berbahagia, tetapi kembali merasakan yang namanya rasa capek lelah, rasa putus asa. Dan akhirnya Zakaria memberikan pesan bahwa akan ada Sang Mesias yang akan datang memberikan kelegaan
menolong umat Israel yang pada waktu itu mengalami situasi yang sangat tidak menyenangkan. Sosok Mesias yang diceritakan oleh Zakaria, yaitu adalah seorang raja yang digambarkan menunggangi seekor keledai. Kita bisa baca di ayat 9. Sesungguhnya gambaran yang sangat kontras, yang sangat berbeda. Bagaimana sang Mesias, sang raja yang akan memberikan kemenangan, menolong bangsa Israel. Ternyata gambarannya berbeda dengan pemahaman orang Israel pada waktu itu. Karena seperti lazimnya, seorang raja yang akan berperang, seorang raja yang akan membela umat Israel pada waktu itu, harusnya menunggangi seekor kuda yang gagah, membawa baju perlengkapan seorang perang, membawa pedang yang sangat luar biasa, yang tentunya di dalam tradisi kehidupan umat Israel ketika ingin berperang, harus ada pertumpahan darah. Ini adalah lazimnya gambaran seorang raja. Tetapi gambaran seorang raja sang Mesias yang diceritakan Zakaria kepada umat Israel ternyata berbeda. Sang Mesias harus menunggangi seekor keledai. Sang Mesias memiliki sifat atau watak yang lemah lembut, yang akan membawa kedamaian, tetapi dengan cara yang manusiawi, dengan cara yang berbeda, seperti apa yang dipikirkan oleh umat Israel pada waktu itu. Gambaran Zakaria rupanya digenapi di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada saat ia bersama-sama dengan para murid memasuki Yerusalem, Tuhan Yesus menyatakan di dalam kehidupannya bahwa di dalam Matius pasal 21 ayat 5, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Hal ini penting yang sangat diingat oleh umat Israel, bagaimana sosok Yesus yang sangat lembut memiliki keistimewaan sendiri dibandingkan dengan raja-raja yang mereka lihat, mereka jumpai pada waktu itu. Bahwa kedatangan Mesias membawa shalom, membawa kedamaian kepada semua bangsa-bangsa. Seperti pengajaran dan pelayanan Yesus yang benar-benar menekankan aspek kedamaian di dalam kehidupan bersama. Oleh sebab itu, Allah menolong umat Israel untuk kembali mengingat bahwa di dalam kehidupan mereka, Allah tetap berkarya. Allah tetap menunjukkan kemahakuasaannya untuk terus menolong umat Israel dan menolong kita saat ini. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, gambaran damai sejahtera, gambaran shalom yang diceritakan oleh Zakaria kepada umat Israel pada waktu itu, bahwa Tuhan Yesus di dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kepada mereka yang membawa damai. Karena kedamaian yang diberikan oleh Allah, yang dibawa oleh Tuhan Yesus sendiri, yang harus kita teladani, yang akan membawa di dalam kehidupan kita, agar kita ini bisa disebut anak-anak Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, situasi yang mungkin saat ini kita alami, situasi yang mungkin saat ini terjadi, kita jumpai bersama. Karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat perasaan, hati, dan hidup kita yang mungkin saat ini merasa capek, lelah, kehilangan harapan. Sama seperti apa yang dialami oleh umat Israel ketika mereka sudah pulang dari pembuangan
di negeri Babel. Gambaran tersebut juga menjadi cerminan di dalam kehidupan kita saat ini. Bahwa situasi saat ini yang mungkin tidak kita harapkan, yang mungkin akan membawa di dalam kehidupan kita kehilangan semangat, kehilangan masa depan. Tetapi justru karya Kristus itu membawa kelegaan di dalam kehidupan kita. Sama seperti karya Allah membawa kelegaan kepada umat Israel. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Umat Israel diingatkan, diajak kembali untuk bersabar ketika mereka harus kembali membangun bait Allah yang pada waktu itu sudah hancur. Ayo kita bersama-sama bangkit, membangun rumah Tuhan, bait Allah yang pada waktu itu sudah hancur. Sudah lama tidak mereka tempati. Sama seperti gereja kita, yang mungkin sudah berbulan-bulan tidak kita tempati. Kita diajak kembali untuk membangun gereja kita. Yang mungkin saat ini ketika kita nanti masuk ke gereja, mungkin ada perbedaan-perbedaan, sudah kaget. Wah, wes suwe orang mlebu ning gereja, beda rasanya. Tetapi kita diajak kembali untuk membangun suasana yang lebih baik lagi, keintiman yang lebih baik lagi, ketika nantinya kita diizinkan Tuhan untuk bersama-sama beribadah di gedung gereja. Oleh sebab itu, situasi ini jangan sampai membuat kita kehilangan harapan, kehilangan arah, kehilangan semangat untuk terus membangun bait Allah. Konflik terus terjadi antara orang Yahudi dan orang Samaria. Tetapi semangat itu tidak pernah hilang untuk membangun bait Allah. Jangan sampai konflik itu menghalangi kehidupan kita untuk bersama-sama membangun gereja kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mungkin permasalahan-permasalahan yang lain, pergumulan kehidupan yang kita alami saat ini, terkadang sama seperti apa yang dirasakan oleh umat Israel ketika mereka pulang dari negeri pembuangan di Babel. Mungkin sakit penyakit yang kita rasakan, mungkin yang saat ini kita kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID. Mungkin saat ini kita hilang harapan ketika kita masih menantikan pasangan hidup. Mungkin saat ini kita kehilangan harapan yang saat ini kita masih menantikan buah hati kita. Ataupun permasalahan-permasalahan kehidupan yang lain yang membawa kita putus asa dan hilang harapan. Tetapi sabda Tuhan pada pagi hari ini melalui Zakaria mengingatkan bahwa karya Kristus yang membawa kelegaan di dalam kehidupan kita harus benar-benar kita rasakan, harus benar-benar peka. Dan kita harus mengerti bahwa Kristus itu terus bekerja di dalam kehidupan kita. Bahwa Kristus sedikit pun tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Sama seperti umat Israel pada waktu itu. Ketika mereka harus menatap masa depan, ketika umat Israel harus membangun kembali sejarah kehidupan mereka, mereka disegarkan kembali bahwa akan datang Sang Mesias, Sang Raja Damai, yang akan membawa shalom, kedamaian di dalam kehidupan umat Israel, yang akan menuntun perjalanan sejarah kehidupan mereka. Begitupun juga di dalam kehidupan kita saat ini. Peristiwa, masalah yang kita hadapi bersama, mari jangan sampai itu membuat kita kehilangan harapan. Jangan sampai membuat kehidupan kita menjadi patah semangat. Tetapi mari bersama kita diingatkan bahwa kita sebagai bagian dari umat Allah, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, ketika nanti kita diizinkan kembali untuk beribadah di gedung gereja, kita bangun gereja kita dengan suasana yang lebih harmonis lagi. Kita bangun gereja kita dengan kebersamaan. Kita bangun gereja kita dengan kekeluargaan. Agar segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam kehidupan dan pelayanan kita
di gereja ini akan membawa kelegaan, akan membawa pengharapan, dan akan menolong dan meneguhkan iman kita menghayati karya Kristus yang benar-benar membawa kelegaan di dalam kehidupan kita. Bulan Juli kita sudah memasuki kehidupan yang baru atau new normal. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita masing-masing bersama dengan keluarga, dengan semua jemaat untuk membangun kehidupan keluarga kita, untuk membangun gereja kita. Agar segala sesuatu yang kita kerjakan, sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan, itu akan membawa kelegaan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Kristus yang sudah berkarya, membawa kelegaan di dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, selamat memasuki bulan yang baru, selamat menikmati kehidupan yang baru di suasana new normal. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur bila saat ini Tuhan boleh mengizinkan kami untuk memasuki minggu yang baru di bulan Juli 2020 ini. Terima kasih ya Allah untuk setiap karya dan pertolongan-Mu, hingga kami boleh menikmati kesehatan bersama dengan keluarga kami. Tuhan memberikan kami rezeki, Tuhan menolong dan melindungi kami semua. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Argomulyo, di dalam tugas dan panggilan sebagai gereja Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong kami semua, baik kami yang menjadi majelis dan kami yang menjadi jemaat. Tuhan memilih kami semua sebagai saluran berkat untuk mendatangkan shalom, untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Tuhan di bumi ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini masih terbaring sakit ataupun di dalam proses pemulihan kesehatan. Mari Tuhan, Engkau menolong jemaat-Mu ini, hingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan melalui kesehatan, kekuatan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan mereka. Jemaat-Mu yang saat ini masih melakukan proses belajar mengajar, anak-anak kami semua ini ya Allah, ketika mereka harus belajar di rumah, biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang saat ini masih menempuh pendidikan. Biarlah semangat, ketekunan, kerajinan, dan bahkan sukacita ketika mereka harus belajar. Tuhan akan memberkati setiap apa yang mereka lakukan, dan kami percaya Tuhan akan memberikan masa depan yang luar biasa. Bagi orang tua mereka ya Tuhan yang harus mengasihi anak-anak mereka ketika mereka harus mencukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan anak-anaknya di sekolah. Kami percaya setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami semua akan mendatangkan rezeki di dalam kehidupan kami, khususnya akan mencukupi setiap kebutuhan sekolah anak-anak kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah adiusu. Mari Tuhan, Engkau terus menolong orang tua kami yang sepuh ini di dalam perjalanan kehidupan mereka. Biarlah iman yang teguh, pengharapan boleh Tuhan hadirkan di dalam kehidupan orang tua kami yang sepuh ini, hingga orang tua kami ini boleh merasakan sukacita, pengharapan, dan bahkan anugerah damai sejahtera, kesehatan, pertolongan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul di dalam kehidupan mereka masing-masing. Yang saat ini mereka masih menantikan pekerjaan, yang saat ini mereka masih menantikan pasangan hidup, yang saat ini mereka juga terus menantikan buah hati. Kiranya Tuhan terus memberkati pergumulan kehidupan mereka. Tuhan memberikan hikmat,
Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan pengharapan. Dan kami percaya di dalam iman, Tuhan akan menjawab setiap permohonan di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa kami yang saat ini terus berjuang untuk memutus pandemi COVID-19. Biarlah segala sesuatu yang diupayakan oleh pemimpin-pemimpin bangsa kami melalui tim medis yang harus menjadi garda terdepan, yang berjuang memutus pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan, kesehatan, dan bahkan Tuhan melindungi tim medis yang saat ini terus bekerja dan berjuang. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, dan Tuhan akan memulihkan bangsa kami, dan akan memberkati perjalanan kehidupan ini. Terima kasih ya Allah, sepenuhnya kami menyerahkan kehidupan kami, cita-cita dan harapan kami. Semuanya kami pertaruhkan ke dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan ajarkan kami untuk saling mengampuni dan saling mengasihi. Di dalam Kristus Sang Sumber Kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita bersama-sama akan bersyukur, kita bersama-sama akan mengumpulkan persembahan. Sabda Tuhan, Roma pasal 11, ayat 37 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari bersama kita bersyukur dengan kita mengumpulkan persembahan diiringi pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait pertama dan yang kedua. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tamanku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan untuk berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan bersama-sama memperbaharui pengakuan iman kita dengan kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah menerima sabda Tuhan, bagaimana Tuhan sendiri yang menjadi sumber kekuatan yang akan melegakan kehidupan kita. Oleh sebab itu,
Marilah kita menjadi saksi Kristus untuk mewartakan sukacita yang akan kita bagikan kepada semua orang. Dan mari kita tetap bersyukur dan memohon pertolongan Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan kita menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 354. Bait pertama dan yang kedua, dengan lembut Tuhanku. Kasih